Let's go. Wih, tumben kita nggak pakai thumbnail. Oh iya. Yo guys, langsung kelihatan. Halo guys, sambil kita setting, sambil kalian join, selamat datang kembali di live stream. Suara saya masih rada bindeng, jadi mohon maaf kalau ada yang kurang nyaman atau gimana, nanti komen aja di bawah. Kita bisa sesuaiin volumenya. Dan sebelum kita lanjut untuk open cam segala macam, kalian bisa Siapkan taruh pertanyaan. ya Langsung pertanyaan-pertanyaan komen. itu sambil kita share link live stream ini ke beberapa channel biar nanti banyak yang datang untuk nonton. Yo. Jadi kita lihat dulu udah ada yang komen atau belum ya di YouTube. Ini udah ke Tadi Twitter aku juga nggak Bel ya. masang sih waiting room, jadi pasti nggak ada. Di Twitter ada kan udah Bel ya? Kita udah Twitternya langsung di live. Twitter kan. Oke. Langsung otomatis tuh. Arif Gunawan, pertanyaan pertama, update Monat beli lebih seru. Wis. Siang tim RR. Nah, nih Bang Yosef nih yang kedua. Yang paling rutin hadir. Ya guys, yang punya pertanyaan lagi bisa langsung share ke kolom komentar mengenai market, mengenai ekosistem yang mau diupdate juga boleh. Karena udah balik ke setup awal, nanti kita bakal ngasih recap sedikit juga dari semingguan terakhir. Oke, Telegram sudah forward. Sekarang Discord. Oke, ada dua pertanyaan dari Twitter. Jarang-jarang loh ada yang bertanya dari Twitter, biasanya nonton aja. Dari berita yang ada kok pada bullish bang. Dari berita yang mana nih? Soalnya kan banyak ada berita ya. Maksudnya dari berita seputar makro kah atau seputar dalam kriptonya? Berita yang mana nih dimaksud? Atau vibe-nya aja pada bullish gitu di City atau gimana? Oh, analisa bearish-nya Mon dan Kanton. Oke, sudah link. Oke, diminta analisis bearish-nya Bli. Halo Arif Gunawan, oke. Bli, ADP hancur, PCI turun. PCI naik, bukan turun deh. Ingat saya yang kemarin malam ya. Turun 100% red cut Desember kayaknya. Ya, probabilitas sempat turun ke 86% sekarang, tapi masih besar artinya. Bli, kok orang-orang dapat telur dari Kuro Exchange JP Monat. Oke, menarik itu. Itu agenda dari campaign ya, campaign di Kuro. Campaign mingguan. Oke, untuk kalian yang join nonton siaran ulangnya hari Senin, kalian bisa langsung cek di deskripsi di bawah video ini ada timestamp. Jadi kita udah siapin menit per menitnya. Kalau ada beberapa topik yang lebih menarik buat kalian, bisa langsung di skip dan fast forward aja. Dan sebelum kita mulai dari segi konten, recap, dan analisis, mau ngasih disclaimer juga bahwa kita bukan financial advisor. Jadi semua hal yang kita bahas hari ini tidak menyarankan apapun untuk jual beli aset investasi apapun. Kita hanya memberikan informasi dan edukasi semata. True, berupa edutainment. Oke, kita langsung open cam dia. Yuk. Apa sih bedanya intro sama kamera? Kayaknya sama persis deh. Iya. Oke, kita mulai jawabin berarti ya. Tapi kayaknya yang enak itu adalah just in case kalian belum ngikutin konten kita, seminggu terakhir itu ada beberapa video yang mungkin bisa menjawab. Siapa tahu nanti kalian nanya karena belum nonton dan ternyata udah ada jawabannya. Jadi untuk kita lihat di channel YouTube Pro Rupiah, itu dari segi video, kita ada siaran ulang yang live stream itu dikasih timestamp. Jadi kalian bisa langsung cek ke menit-menit tertentunya untuk bahasan-bahasan tertentu. Kebanyakan minggu lalu kita bahas tentang Monat karena peluncuran mainnet, dan memang benar seminggu pertama luar biasa bagus statistiknya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih spesifik kita bisa bahas lagi. Kemudian habis itu saya bahas tentang market. Dan yang di sini sebenarnya kurang lebih bakal menjawab pertanyaan pasar yang mungkin kalian punya sekarang. Karena di situ kita bahas dari segi risiko yen carry trade-nya Jepang, kita bahas dari tether pun kena FAD, terus sama dari segi analisis on-chain pun kita ngasih tahu gambaran. Sekarang market itu lagi ada di titik mana secara on-chain, dan kira-kira outlook untuk beberapa minggu ke depan tuh kayak apa. Jadi ada di video hari Selasa. Rabu.
waktu itu karena suara saya belum balik. Terus di videonya Mas Noval itu tentang Ethereum Fusaka upgrade. Jadi kalau ada yang pengen spesifiknya Fusaka itu tentang apa, langsung di sana komplit banget jelas dibahas. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa kalian komen di videonya atau masuk ke grup Telegram kita atau ke server Discord. Selain itu kalau dari segi short sih kebanyakan pecahan-pecahan dari video-video yang kita bahas itu. Jadi ada Monad, ada Mega ETH, ada beberapa ekosistem lain, ada risiko-risiko pasar, sama beberapa hari ke depan juga kita bakal tetap upload shorts. Untuk dari segi Twitter sih nggak begitu rame. Paling mentok-mentok kita ngasih tahu kayak opportunity di Monad yang kemarin itu luar biasa, kayak APY-nya dari Monad itu kita sempat nge-retweet. Terus ada game di Monad yang mulai testing bisa kalian main, yaitu dari timnya Sepi Seals, itu ada Omnia. Terus kadang kita suka nge-retweet juga dari Indonats, karena kalau misalkan kalian pengen tahu Monad tapi susah dari segi keterbatasan bahasa Inggrisnya, bisa langsung ke yang versi bahasa Indonesianya itu di Indonats. Langsung follow aja di sana. Nanti kita bakal lebih sering bikin konten dan juga bakal ada recap kayak tentang semingguan terakhir, statistiknya gimana, terus kemajuan-kemajuan dan info-info paling up to date dalam bahasa Indonesia langsung. Nanti kita bisa bahas juga kalau ada pertanyaan tentang Michael Saylor. Kemarin dia habis bikin presentasi ke investor-investornya, shareholdernya gimana dengan penurunan harga Bitcoin dan rasio tabungannya dia yang sekarang jadi nggak begitu premium, sama tentang market kayak proses bottom bakal makan waktu, tapi ya ini nanti bisa lebih spesifiknya kalau kalian punya pertanyaan lanjutan. Selain itu ya bener-bener seluruh Beranda City pada memperhatikan Monad karena ada yang sangat bearish, ada yang sangat bullish juga, dan setelah itu udah kembali ke konten-konten live stream yang minggu sebelumnya lagi. Jadi itu sih kurang lebihnya dari segi rekap kontennya RR. Kalau dari rekap pasar kriptonya sih ada banyak, jadi nanti kita mungkin bakal bahas tergantung dari pertanyaan kalian. Ada dari kayak ICO-nya Humidify di Jupiter, ada tentang unlock hyperliquid, ada tentang pembahasan komputer kuantum gitu katanya mengancam Bitcoin dan kripto. Terus ada juga tentang prediction market. Itu nanti ada banyak topik-topik yang kalau kalian punya request spesifik kita bisa bahas. Jadi itu untuk semingguan terakhir selama saya masih recovery suaranya. Tapi paling semingguan terakhir tuh paling banyak yang ini sih prediction market sih, soalnya kan kayaknya itu headline yang paling banyak ya di minggu-minggu terakhir ini. Karena Polymarket udah bisa lagi di US gitu. Wah, banyak lah. Kalian mungkin memperhatikan itu dari segi narasi gitu kan tentang prediction market. Jadi boleh tanya-tanya juga atau yang lain juga boleh tanya. Oke, kita mulai dari mana dulu nih, Bli? Pertanyaan paling atas ada yang mau dijawab nih. Update dari Monad paling lebih spesifik aja ya kalau mau di update-nya apa yang lebih spesifik tentang Monad. Dia ada nanya sih tentang Kuru, nanti kita bisa bahas. Untuk yang tadi disebut Budi tuh berita yang pada bullish, mungkin bisa kasih kayak link atau news gitu, kayak dari segi apa biar bisa kita bandingkan. Untuk analisa bearish-nya Mon sama Kanton secara garis besar lebih ke bearish-nya market aja sih. Jadi kalau sikon pasar memang lagi kurang mendukung, orang-orang cenderung tidak berani ngambil risiko ke aset-aset yang baru banget launching. Yeah. Untuk ini tadi Bludi udah ada komentar ya tentang PCE sama rate cut bulan Desember. Oh, untuk ini sih baru dibilang sih tadi. Ternyata itu core PCE yang maksudnya turun. Kalau PCE itu kan naik soalnya. Kalau core-nya emang turun dikit, tapi emang naik dikit turun dikit sih kedua itu. Jadi kalau dibilang Desember red cut, iya kemungkinan sangat besar masih red cut karena PCE-nya tidak terlalu buruk hasilnya. Kalau ADP hancur, iya karyawan swasta lagi hancur, banyak layoff gitu kan. Itu sebenarnya udah dari pertengahan tahun ini kan, sempat kita juga waktu itu pas live stream kita mention kenapa pengangguran, habis itu angka layoff itu gede di Amerika Serikat karena banyaknya narasi AI kan, orang-orang pada invest AI, katanya bisa membuat company itu semakin produktif gitu kan. Jadi ya udah kalau company semakin produktif dengan jumlah karyawan yang bisa mereka pangkas gitu kan, why not gitu kan, namanya juga perusahaan gitu. Cutting cost gitu. Itu yang sedang terjadi di Amerika. Banyak sekali. Jadi emang sulit. Tapi yang anehnya sih, cuman aneh aja datanya kan government shutdown, ADP berkurang. Habis itu kayak pengangguran tuh masih loh bisa di angka yang tidak jatuh gitu loh. Itu aja sih cuman anehnya. Kan banyak yang mengira kayak nih pengangguran itu ternyata banyak dari imigran yang udah
keluarkan gitu, jadi tidak dihitung gitu kan, istilah kayak di-purge sama Trump gitu kan, udah nggak dihitung jadinya ke dalam data. Itu sih, itu aja cuman keanehannya. Jadi sulit membaca datanya karena kerancuan itu ya. Oke. Beli ke orang-orang pada dapat telur dari Kuru Exchange JP Monat. Jadi kalau misalkan kalian follow di Twitternya, sih itu harusnya udah ada tweetnya. Kemarin siapa ya? Telur Kuru itu campaign mingguan mereka. Jadi ada campaign. Nah, ini dia. Yaitu minimal trade $5.000 volumenya. Telur misteri. Jadi bebas mau trade apa, yang penting $5.000 gitu. Nanti dapat kayak satu telur gitu, anggaplah kayak satu kupon undian gitu. Nanti diundi, reward terbesarnya itu kemarin 41.000 mon. Ada 3 orang yang dapat, ada juga teman kita yang dapat itu. Saya juga pakai juga itu kemarin, tapi nggak sebesar itu dapatnya. Soalnya kan itu pure luck katanya, bukan dari segi volume yang gede, enggak. Jadi itu pure luck katanya. Jadi kalau mau tes lucky atau tes keberuntungan boleh aja ikut, balik lagi ke kalian. Hadiah gini ya, hadiah momentum ya. Monat momentum. Mungkin jadi salah satunya. Kalau misalkan kalian lihat kan Monat Momentum itu ada gelombang pertama aplikasinya. Nah, yang bedanya adalah kalau sistem grand biasa itu bener-bener tim ngasih, ya udah nggak ada kayak kriteria khusus. Kalau ini Monat Momentum tuh grandnya beda. Sistemnya mereka mencari tahu apakah aplikasi itu bisa nge-convert duit bukan cuma dibakar. Karena kan banyak banget ya startup itu bakar duit buat dapat user, tapi setelah duitnya selesai dibakar, usernya nggak stay. Nah, jadi ada beberapa KPI, ada beberapa sistem, pokoknya dibikin sedemikian rupa biar dari segi timnya sendiri kan ada investasi dari investor ya. Jadi mereka punya duit sendiri, terus dapat duit juga dari Monat Foundation sebagai grant. Nah, keduanya dijadiin satu untuk insentif user, tapi punya program gimana caranya biar ini nggak ngasih duit cuma-cuma, tapi ngasih duitnya adalah biar orang yang udah pakai bakal pengen pakai terus jadi user gitu. Jadi mungkin salah satu bagian dari cara mereka mendapatkan user adalah lewat telur-telur misteri ini. Ada banyak kok dari apps yang lain jika kalian ingin explore ya tentang Monat Momentum itu. Itu baru gelombang pertama. Nanti kan ada gelombang selanjutnya gitu kan lagi. Jadi lebih banyak apps yang bakal dapat insentif. Kalau dilihat sih emang gitu ya. Beberapa aplikasi baru, bukan aplikasi sih, beberapa layer 1 baru, ekosistem itu biasanya kan dapat boost gitu kan untuk meningkatkan ketertarikan user menggunakan ekosistem gitu kan. Tapi kalau bisa dilihat sih dipantau Monat ini nggak terlalu gede gitu di awal. Maksudnya dia selektif segini aja dulu, mungkin kayak dibuat continue biar play long term gitu. Biasanya kan anggapannya kayak beberapa L1 yang udah launching itu di awal tuh gede banget, cedar gitu, insentif gede banget, semuanya si user langsung farming insentif, habis itu ya udah selesai hilang gitu. Itu sih kebanyakan. Kayak contohnya campaign pre-deposit itu kan udah banyak banget tuh L2 terdahulu tuh, kalau kalian ingat tuh ada yang bilang meta parkir gitu istilahnya. Itu banyak, itu udah namanya insentif di awal-awal, soalnya kan nge-boost TVL kayak banget, habis itu tinggi, habis itu insentif udah hilang, turunnya drastis juga gitu. Kayaknya sih dilihat dari strategi timnya sih kayak gitu ya guys. Ya, jadi ini Monat Momentum, kalau misalkan kalian pengen ngecek ada di Twitternya Donuts, ada di Twitternya Monat juga, satu persatu projectnya apa aja. Untuk yang pertama ini DeFi, untuk yang keduanya ada dari consumer apps, terus masuk ke beberapa kayak gaming. Yang dibilang sama Beliudi itu bener, nyambung sama pertanyaan berikutnya nih. Dia nanya apakah planning dari tim Monat selanjutnya, itu sebenarnya adalah mereka bener-bener pengen peluncuran ini itu senatural mungkin aja, organik gitu loh. Nggak ada pemaksaan orang untuk pakai, dan user itu nggak terlalu diiming-imingi insentif yang terlalu gede, yang mana biasanya kalau terlalu gede di awal, terus jatuhnya jadi kurang bisa dipertahankan jangka lama, jadi kayak nggak sustainable gitu. Kemarin kalau kalian lihat di Twitternya Nansen aja, itu menunjukkan kalau ternyata pertumbuhan usernya Monat tuh salah satu yang tercepat gitu. Dalam seminggu itu naiknya 60%. Jadi new wallet-nya itu ada 529.000. Transaksinya udah nyentuh 14,5 juta dan smart money-nya udah pada inflow masuk ke Monat sebanyak 1,2 juta dolar. Tapi kalau mau ngeliat lebih gede lagi, itu ada di dashboard-nya kayak Wormhole, Mayan Finance, itu data-data dari Bridge, mulai banyak juga dari blockchain-blockchain gede, itu mulai pada
migrasi funds mereka ke Monad. Cuman ya yang namanya spekulasi blockchain baru pasti bakal keluar dan masuk. Jadi pasti tetap bakal nanti statistiknya berubah, misalkan tiba-tiba keluar lagi yang dari Monad terus jadi minus. Yang penting adalah pertumbuhannya itu nggak terpaksa terlalu tinggi di awal. Karena timnya sendiri bilang kalau TVL terlalu tinggi di awal itu jadi kayak tanggung jawabnya terlalu gede banget. Bayangin hari pertama langsung ada kayak pre-deposit apa segala macam, miliaran dolar langsung di hari pertama. Jadi kesannya kayak mainnet itu garis finish gitu loh, selesai. Padahal kan mereka mikir justru mainnet itu garis start, baru mulai, baru launching. Ya udah ke depannya nanti bakal dibentuk lebih awal lagi. Karena Ethereum Solana kayak gitu. Beda sama Alt L1 baru atau Layer 2 yang pada pengennya insentif gede di awal langsung, ceder terus tiba-tiba nggak relevan lagi sekarang. Karena mereka ngejarnya itu, garis finishnya adalah di peluncuran mainnet. Kalau Ethereum sama Solana, mereka launching bertahun-tahun nggak ada apa-apa. Bener-bener perlahan-perlahan. Jadi orang yang pakai itu organik, orang yang pakai natural, sampai akhirnya punya fondasi yang bagus, baru deh TVL-nya naik, terus nanti ada rotasi flywheel-nya, ekosistemnya makin gede. Aplikasinya aja kan banyak yang belum pada launching, kayak yang termasuk di Monad Momentum itu ada Kizi, tapi Kizi-nya sendiri kan baru-baru aja gitu. Nggak langsung kemarin di hari pertama, minggu pertama gitu. Nggak semua day one itu. Ya, jadi kayak bakal memakan waktu, tapi planning mereka ke depannya adalah membangun sesuatu yang legit gitu, bukan yang cuman kayak nyari hype sesaat terus langsung peluncuran awal paling fantastis, paling bombastis gitu. Kalau di boost seperti itu udah bisa sebenarnya Bro ya. Bisa. Sangat bisa. Tapi untuk apa? Untuk gitu. apa? Soalnya mungkin udah belajar dari sebelum-sebelumnya. Ditambah lagi ya sentimen market biasa seperti itu. Orang-orang masih pesimis biasanya. Secara overall. Oke, lanjut lagi. Makro The Fed cut rate Bang. Iya. Menurut CME udah 86% tadi pagi saya lihat. Jadi kemungkinan udah pasti. Tapi price in sudah marketnya. Sudah price in dari kemarin-kemarin itu marketnya. Bang, buatin video tutorial staking Monad. Nanti mungkin kita bakal bikin video khusus tentang ekosistemnya ya. Jadi nggak cuma tentang stakingnya aja, tapi kayak apa aja yang bisa kita lakuin. Kalau pengen ngelihat sedikit yang udah kita bahas di live stream lalu, itu Bluedy nunjukin beberapa website itu untuk peluang-peluang, untuk tempat staking dan segala macam. Cuman kalau yang namanya staking itu intinya kalau pengen nyobain Monad secara on-chain, itu kalian bisa semudah tinggal pergi ke app.monad.xyz. Nah, ini yang kita tunjukin di live stream minggu lalu. Di sini udah langsung ada, tergantung dari apa yang kalian cari sesuai dengan kategorinya. Kalau mau bridge ada di sini, mau swap ada di sini, aplikasi lengkapnya semua terdaftar di sini. Ini khusus untuk reward-reward, jadi yang kayak tadi Monad Momentum ngasih campaign insentif. Jadi kalau pertanyaan adalah staking, kalian langsung ke sini bagian staking. Jadi bisa langsung staking ke validator. Bagusnya Monad adalah itu. Proof of stake-nya itu versi yang delegated proof of stake. Jadi nggak kayak Ethereum yang butuh tempat staking liquid kayak Lido untuk kalian bisa naruh aset Ethereum ke validator. Kalau di Monad bisa langsung kayak contohnya ke Gemonads atau contohnya ke Monad Vision, itu kalian langsung bisa pilih validator. Mungkin ada teman kalian yang ngejalanin validator di sini. Karena ada beberapa juga dari komunitas Monad yang pada ngejalanin validator, mungkin kita pengen mendukung mereka, kita ngasih asetnya biar mereka bisa produce block, terus nanti jadi dapat insentif dari miningnya, reward inflasinya. Atau kalau misalkan kalian mau ngecek ke yang di Monad Vision juga kurang lebih sama persis. Kalian bisa stake sesuai jumlah yang kalian butuhkan. Ini kalau pengen langsung ke validator yang bener-bener kayak ya udah simple dan nggak ada aneh-anehnya lagi. Cuman kalau misalkan kalian pengen cari staking itu dari segi yield, mungkin pengen yieldnya lebih gede, dapat lebih banyak, atau ada fungsi-fungsi tambahan lainnya, ya kalian bisa ke tempatnya Fastlane. Karena kalau di Fastlane itu sistemnya bisa liquid. Jadi apa yang kalian stakingkan itu asetnya masih bisa dipakai lagi kalau mau digunakan entah untuk lending, entah untuk jadi LP atau apapun itulah. Tapi kalau saya masuk ke Fastlane itu cenderung lebih ke yang passive karena Fastlane-nya sendiri pun itu dia pakai sistem smart contract. Jadi dia beda sama LST biasanya. LST biasanya itu kalian ngasih duit contoh ke Lido, mereka ada tim, mereka off chain dan mereka ada kayak multi sig-nya gitu loh. Jadi antara orang
untuk mengambil keputusan pengen LST-nya diapain, didelegasikan segala macam, itu risikonya benar-benar di manusianya karena off-chain multisig. Sedangkan di Smonad-nya Fastlane itu benar-benar smart contract on-chain. Jadi otomatis, dan kalau misalkan kalian pengen lihat yang kayak di sini kan ada banyak validator ya. Ini daftar-daftar validatornya nih, contohnya ada yang kayak di Vietnam, di Thailand, ada yang di Eropa, Asia, dan ini versi visualnya ya di seluruh dunia validator yang jalanin Monad. Nah, gimana cara Fastlane nentuin validator yang bakal dikasih? Misalkan nih kalian staking gitu ya, staking 100 gitu, Mon. Nah, gimana cara 100 itu dipilih? Berapa aja dikasih ke validator yang di Asia, berapa aja ini yang di Amerika, berapa yang dikasih ke yang di Afrika, di Eropa, terus ke Asia. Nah, itu caranya otomatis secara on-chain mereka melihat mana validator yang paling menguntungkan profitnya. Mana validator yang dapat MEV-nya paling gede, itulah yang mereka tuju. Karena untuk penghasilannya dari Smonad sendiri, itu ada banyak, bukan cuma dari segi. Biasanya kan kalau base-nya itu dari Monadnya sendiri, kurang lebih sih kalian bisa ngeliat 13%, 14%, 15%, tapi di Smonad itu cenderung relatif bisa dapat lebih tinggi karena bukan cuma dari MEV validator, dapat yield tambahan dari infrastruktur lain yang mereka bikin. Mereka tuh ada banyak banget infrastrukturnya dan itu bahasanya terlalu teknis, tapi kalau kalian pengen kita bisa bikin videonya khusus. Jadi kalau pilihan yang simple langsung sesuai yang ada di app.monad.xyz itu pilih ke pilih ke Gemonads atau pilih ke Monad Vision. Tapi kalau pengen yang lebih ribet, ada risiko smart contract-nya, cuman dapat yield lebih tinggi, itu ke Monadnya Fastlane. Itu. Oke, kalian udah ada yang ngeh gitu kan namanya liquid staking gitu kan, LST. Nah, itu Monad. Oh, ini sekaligus jawab juga pertanyaan rekomendasi staking Monad di mana. Untuk saya, setengah dari aset yang saya miliki di Monad itu stakingnya di Monad. Itu pilihan saya karena Fastlane udah riset sejak sebelum testnet launching, jadi udah ngelihat ada beberapa fiturnya yang lumayan beda, unik. Jadi pengen nyobain, waktu testnet nyobain oke, jadi nggak sabar mainnet karena waktu testnet kan yieldnya nggak bisa bener-bener print real money ya. Kalau di mainnet udah beneran real, jadi akhirnya setelah nyobain, oh iya ternyata sesuai dengan klaim yang mereka kasih. Bukan cuma omdo gitu. Tapi tuh kemarin-kemarin gede banget loh yieldnya di Monad itu. Soalnya di sini kan ada di Genpool kalau kalian lihat. Di Genpool tuh kalian bisa dapat poin dari Monad itu 3 kali lipat kalau nggak salah ya. Ya, cuman kalian nggak dapat yieldnya. Nah itu, jadi pilih mau farming poin atau farming yield, itu pilihannya. Soalnya banyak yang tertarik farming poin kan, ya udah masukin ke di Genpool gitu. Jadi bebas lagi. Balik lagi ke kalian semuanya guys, kalian bebas pilih. Tapi itu salah satunya yang udah kita tunjukin. Dan kalau milih staking di Fastlane, ini ada beberapa ekosistemnya. Jadi mungkin nanti ada yang sudah integrate sekarang, ada yang masih dalam progres, karena ya toh belum ada 2 minggu launching mainnet kan. Tapi pada akhirnya nanti akan makin banyak utility kalau kalian berani dan mau. Saya sendiri sih masih passive staking aja, untuk Shmonnya itu belum diapa-apain, belum diputer-puterin lagi gitu. Oke, lanjut lagi. Ini udah terjawab ya, jadi tadi rada dimundurin dikit durasinya tentang kenapa Monad TVL cuma 184 juta dolar. Intinya tidak fantastis di awal terus langsung mati. Kita pengen slowly cooking, memasak perlahan-lahan aja ke atas. Oke. Pertanyaan berikutnya. Bahas Solana Bang. Mereka bangun hub ke Dubai. Kira-kira bakal pompa harga Sol apa enggak? Hub apa ini ya? Kayaknya kalau hub itu ada 2 yang saya tahu dari Solana. Ada yang Solana Economic Zone, yang mana saya sendiri kurang tahu spesifiknya itu maksudnya untuk apa. Kalau yang pertama saya lihat sih kalau nggak salah di Argentina itu. Jadi kayak mendukung apa ya? Mungkin kayak program-program mendukung UMKM atau bisnis di sana biar mereka bisa on-chain jadi lebih efisien, terus zona ekonomiknya lebih jalan mungkin, itu asumsi saya. Mungkin yang Dubai ini Solana Economic Zone juga ya, atau ada yang satu lagi di Solana itu ada yang namanya Super Team, dan Super Team itu adalah organisasi perkumpulan kayak developer, builder gitu-gitu yang kalau nggak salah itu ada di Jepang, terus sama ada di beberapa negara lain, dan Super Team itu jadi
tempat orang kalau pengen bangun di Solana, kalau pengen butuh support, cari resource, itu bisa langsung ke sana. Jadi belum dengar sih saya untuk yang Dubai ini apakah termasuk yang super tim ekspansi ke sana atau yang bikin Solana economic zone yang kayak di Argentina. True. Soalnya langsung nanya ke harga ya, apakah bakal pumping harga Sol gitu? Enggak kayak gitu sih. Konsepnya hub ya, misalkan dalam secara general enggak gitu, maksudnya enggak langsung ke harga gitu. Hub itu kan diperuntukkan untuk sebuah istilahnya kayak developer ya khususnya, atau enggak bisa juga buat ekosistem, atau bisa juga ke komunitas gitu. Contohnya kayak beberapa proyek L1 yang ada hub gitu kan, misalkan di Bali ada hubnya gitu, nanti dia bisa buat event di Bali. Nanti misalkan mau ngadain meet up dari developer, ngadain hackathon apa-apa bisa di hubnya mereka gitu kan, jadi mabes aja gitu, jadi base camp aja jadinya gitu. Nggak langsung gitu pengaruh ke harga langsung pumping, kan balik lagi tergantung adopsinya gitu, pertumbuhan developer yang bagaimana, pertumbuhan ekosistem dari segi aplikasinya nambah atau enggak, ada yang bagus apa enggak yang kepake gitu. Itu kayak efek domino yang panjang gitu kan dibangunnya itu, nggak langsung signifikan langsung oke bangun hub langsung langsung meledak harga, nggak kayak gitu. Jadi jangan cepat termakan sama narasi seperti itu. Oke, lanjut lagi. Yang mulia. Yang mulia. Ini setiap dia ngasih pertanyaan di live stream selalu pakai yang mulia. Yang mulia Dandi. Jadi agak gimana dibilang mulia. Izin tanya apakah Monad di harga 0,03 underprice atau overprice? Thanks. Dan minta tanggapan narasi Desai, apakah revolusioner, apakah gimmick belaka? Karena saya lihat Desai bio sangat keren. Iya, ini emang menarik ya waktu itu Desai. Kayaknya Vitalik sempat bahas Desai juga dia dulu ya. Kayaknya itu tahun lalu, tahun ini ya, lupa. Itu udah lumayan lama sih, sama sempat lihat juga narasi itu. Terutama di Seoul juga ada kan itu Desai itu. Emang menarik dan sangat eksperimental, sangat eksperimental. Yang dimana itu eksperimen dibawa ke on-chain itu emang menarik, tapi yang perlu diingat sih itu sangat eksperimental proyeknya ya. Jadi belum tahu akan berhasil atau tidak. Jadi ya balik lagi risk reward dari masing-masing harus ditakar. Sama yang namanya aset investasi ya berlaku untuk apapun itu. Lebih baik kita paham apa yang kita beli gitu. Kayak kalau misalkan ngomongin L1 kan tahu L1 itu apa, stablecoins itu apa, DeFi itu apa. Tapi kalau dalam ranah kayak sains itu kebetulan bukan ranah yang saya pahami juga. Belum lagi kalau dari segi kayak kemajuan penelitian ilmiah untuk kesehatan segala macam tuh apa yang dibutuhkan, infrastrukturnya sekarang gimana, apakah butuh sistem-sistem yang on-chain gitu kayak kripto. Terus kayak hubungannya apa ke tokennya, nah itu semua sih yang perlu dipahami kalau misalkan pengen ngeliat. Sama kayak contohnya waktu di tahun lalu atau tahun sebelumnya gitu yang ada narasi AI, itu kan kita berbulan-bulan bilang nggak bisa ngasih komen kan. Kita bilang wah belum punya opini, belum ngerti gitu gimana cara hubunginnya AI sama blockchain. Terus setelah berbulan-bulan tuh kita baca-baca, riset, terus ngeliat dan cari tahu informasi lebih lanjutnya, baru deh akhirnya kita mulai bikin video kan tentang crypto X AI gitu. Hubungannya apa, manfaatnya apa gitu. Jadi kurang lebih sama sih dari segi Desai. Sekarang kita lagi di tahap yang kayak belum tahu itu maksudnya kayak gimana, tujuannya apa, jadi belum berani ngasih opini lebih spesifik tentang token-tokennya gitu. Ya, soalnya kita harus melihat dengan jelas ya korelasinya tuh apa gitu, hubungannya yang dibawa ke on-chain, apa hubungannya dengan token itu biar jelas. Biar nggak jadi ujung-ujungnya kita kemakan gimmick kan ujung-ujungnya. Kayak ya sebuah narasi itu pasti ada yang nunggangi gitu kan takutnya. Jadi kayak oke, narasi AI lagi naik, pakai aja narasi AI gitu. Padahal nggak tahu apa korelasinya proyeknya sama AI sama tokennya gitu. Sama utilitas di blockchain-nya nggak tahu gitu. Jadi kayak itu dia. Ya namanya juga masih awal ya, kita harus riset-riset lagi perkembangannya. Kalau emang tertarik, boleh di riset Bang. Kalau yang pertanyaan pertama gimana Bli? Harga Monad. Underprice atau overprice, itu semua kembali ke yang beli ya, yang investornya. Karena kan ada yang belinya karena mungkin dengar dari orang, atau belinya karena udah riset sendiri, atau belinya karena menilai dari fundamental sekarang dibandingin sama menilai kayak proyeksi di masa depan gitu.
Kan kalau di saham kalau nggak salah ada kan istilahnya orang itu beli karena udah ada fundamentalnya atau beli karena melihat proyeksi masa depan. Kemarin aja sampai debat kan itu di Trade Guy. Beberapa orang di crypto Twitter, ada Hasib dari Dragonfly, ada Santi dari Inversion, terus akhirnya sampai quote-tweetnya lumayan numpuk-numpuk di Twitter, banyak yang pada ngasih opininya gimana cara menilai L1. Sampai sekarang pun orang belum bisa mencapai titik yang konsensus sepakat cara nilai L1 itu begini. Beda sama kalau di saham ada metrik-metrik kayak PE, price to earning, PS, price to sales, terus yang bisa baca prospektus, terus ngeliatin dari earnings call tiap kuartal gitu kan, apakah profitable, apakah tidak, terus dari segi dividennya dapat atau enggak, itu kan lebih terstruktur ya. Sedangkan kalau di crypto sampai sekarang pun orang kan nggak tahu apakah menilai L1 kayak Ethereum dan Solana itu kayak Amazon gitu kan, perusahaan, startup segala macam, atau menilainya kayak infrastruktur internet, kayak TCP/IP dan lain-lain yang nggak ada bisnisnya gitu. Jadi ya sampai sekarang pun perdebatan itu masih terus berlangsung. Makanya pernyataan 100% atau overprice tergantung dilihat dari cara kalian POV-nya dari mana. Kalau ngeliat dari fundamental sekarang, dari segi kayak statistiknya Monat, TVL-nya, adopsinya apa segala macam, ya di minggu pertama ini masih belum ada apa-apanya. Jadi kurang lebih masih fair. Price-nya dari valuasinya itu ya make sense. Dia masih di peringkat 200 gitu di CoinGecko. Kalau ngeliat market cap-nya 200-300 juta lah katakanlah kita buletin ke atas, itu kurang lebih nggak beda jauh sama TVL-nya, sama adopsinya, dan ekosistemnya yang udah integrasi. Jadi kesannya kayak fair. Mungkin kalau orang bener-bener ngeliat dari sudut pandang data yang objektif. Cuman kalau ngeliat dari subjektivitasnya mungkin ngerasa kayak ini proyeksinya harusnya lebih gitu kan. Terus kita ngerasa kalau ngeliat dari valuasinya FDV ini kan 2,7. Terus ini kan orang kemarin di live stream sebelumnya pada bilang low float. Terus ada beberapa unlock yang akan datang dari ekosistem masih belum dikasih tahu transparan lewat mana aja cara-caranya. Ya jadi mungkin ngerasa kayak oh ya memang masuk akal kalau sekarang dia masih ranging di sini aja, sideways mulu, turun dulu, ada beberapa tekanan jual dan pasarnya juga masih belum mendukung. Cuman kalau misalkan ngelihat dari segi kayak saya sendiri sih pribadi ya ngelihat Monat itu dari segi long term, misalkan proyeksinya katakanlah 3-5 tahun ke depan, itu sih merasa ada banyak potensinya. Kurang lebih feeling yang kita lihat dari segi Monat sekarang tuh kayak vibes-nya dulu waktu pertama kali Solana launching, waktu kayak pertama kali Hyperliquid launching, kayak kesannya itu ada sesuatu yang lagi dimasak, cuman makan waktu aja gitu untuk untuk masuk ke dunia mainstream dan orang-orang tuh tahu kalau oh ternyata ini tahu potensinya Monat gitu. Jadi kalau dari saya pribadi sih merasa ini underpriced, cuman dari beberapa orang lain pasti ada yang ngerasa ya ini fair, ini udah bener memang nilainya segini, atau malah ada yang ngerasa ini mah overvalued ini 3 billion gitu kan, cuman alt L1 biasa aja. Tapi ya itu dia, kan opini orang tergantung sama info yang mereka punya. Kalau infonya mereka sangat terbatas dan nggak tahu banyak tentang ekosistemnya, mungkin yang dirasa kayak ya Monat cuma gitu-gitu aja. True, balik lagi cara penilaian masing-masing. Tapi menurut dari last investment-nya itu round-nya ya dia valuasinya di 3 billion. Dan ini harganya hampir menyentuh harga ICO. Ya udah, terserah kalian mau pakai patokan yang mana, perspektif yang mana, cara menilai proyeknya gimana, balik lagi. Soalnya itu kemarin kalau kalian nonton itu seru sih perdebatannya, emang seru. Jadi wajib kalian tonton kalau kalian pengen nambah referensi ya. Soalnya nggak ada salah benar, cuman mencari titik konsensus saja, sama-sama sepakat. Jadi balik lagi, itu dia. Slow cook. Ini sih lucu sih. Kemarin sih ketemu Peter Schiff ngeluarin emas, dipuja-puja Peter selama ini, tapi dia nggak bisa jelasin asli apa palsu. Ya namanya kena ulti itu sih. Iya. Kotak mukanya langsung. Kalau kita nyebutnya ya kotak mukanya malu gitu kan. I don't know. Ya amin lah. Ya itu kocak sih emang. Seru ya. Ternyata strategi CZ keren juga. Ngeprank. Iya. Keren sih itu. Mana nih Joseph Willis? Emang nggak ada? Bukan ada. Ada kok. Ya. Oke, rekomendasi staking Monat udah. Kira-kira market hari ini bakal lanjut bearish apa bakal mantul ke atas lagi, Bang? Jadi kalau misalkan kalian nonton di video yang hari Selasa atau Rabu ini, saya lupa. Pokoknya saya ngasih tahu beberapa metrik on chain di sini kebetulan yang saya pantau. Dan kalau misalkan kalian lihat, itu ada beberapa outlook yang dimana kita itu merasa
karena kita udah masuk ke tren yang bearish dan kita lagi ngelihat harganya bener-bener sideways saja, kita ngerasa untuk kemarin kalau kalian ingat garis pertahanan bulls yang terakhir $95.000 itu bakal jadi resistance yang cukup sulit untuk ditembus lagi, kecuali bulls udah mulai balik masuk dan sikon pasar dari segi kripto internal sama makro dari luar itu juga pada suportif mendukung. Jadi kalian tinggal pantau aja 95 sama $100.000 tuh pasti bakal jadi resistance. Apalagi kalau sekarang kita ngelihat itu leverage udah mulai pada berkurang dan orang-orang udah mulai pada kayak kehilangan kayak biasanya kan trader tuh yakin banget, pede banget gitu loh. Ini pasti naik long, ini pasti turun short. Dan sedangkan kalau misalkan ini bakal makan waktu, contoh ya, kalau misalkan kalian ngelihat chart yang di sini mana ya? Kemarin tuh saya bahas. Nah, ini dia. Nah, ini kan kalau misalkan kita bandingin sama tarif tantrum awal tahun sama sideways yang tahun lalu, yang yen carry trade, itu dua alasan yang sama loh kayak yang sekarang. Salah satu faktornya sih, karena ada banyak faktor lain juga. Tapi memakan waktu berbulan-bulan dan kemungkinan besar yang bakal kita lakukan di sini adalah bottomnya tidak bakal langsung kayak zrut nyentuh bottom 80 atau di bawahnya dikit aja 70 langsung ke all time high baru. Kita bakal mengalami hal yang kurang lebih sama. Bear market iya, dibilang trend bearish iya bener. Cuman bear yang kayak tarif tantrum awal tahun sama bear yang kayak yen carry trade tahun lalu. Jadi kita makan waktu berbulan-bulan aja, bukan yang sampai setahun 2 tahun terus minusnya 90%, turun lagi 90% kayak gitu. Jadi sabar aja, yang pasti kita udah melihat kemarin ada beberapa zona volume yang lumayan kuat. Jadi kalau dari segi kayak cost basis pun pada ketemu di 80 ribuan itu. Jadi palingan mentok-mentok nanti kita turun ke angka 70 ribuan dolar karena di situ volume yang gede berikutnya. Karena di sini ada air pocket. Air pocket tuh biasanya ruang yang kalau harga udah terlanjur naik terlalu cepat, terlalu tinggi. Jadi nggak ada yang jual beli di sini. Jadi artinya nggak ada yang entry-nya di sini. Artinya orang kayak dikasih pertanyaan. Kamu suka waktu beli di 70 ribu dolar? Dan kamu suka waktu beli Bitcoin di 90 ribu dolar? Suka nggak waktu beli itu di 83? Suka nggak di 82? 81 suka nggak? 80 suka nggak? Kayak dicek gitu loh. Soalnya kan ini nggak ada volumenya, nggak ada transaksinya. Jadi bakal diisi. Sama halnya dengan yang sebelum-sebelumnya. Setiap ada air pocket, diisi lagi. Ada air pocket, diisi. Ini ada air pocket juga. Jadi kita bakal ngisi. Paling mentok-mentok nanti ke atasnya 70 ribu. Antara kisaran 70-80 ribu itulah untuk titik mungkin terendahnya, sedangkan proses bottom itu nggak bakal bener-bener kayak jelas ini udah di bawah, ini bakal langsung naik ke atas. Dia bakal pump dulu, relief rally kayak kemarin kan habis 80 ribu naik dulu tuh relief rally ke 92, terus dibanting lagi, terus sekarang lagi sideways lagi, nanti paling pump lagi ke 93 atau 95, terus pengen nembus resistance yang garis pertahanan bulls itu, terus batal lagi nanti bullsnya terlalu pede, we are so back long, terus kena likuidasi, kita turun lagi ke 80, mungkin nyentuh leverage di bawah-bawah pada nge-short, wah ya udahlah go to zero, ini bear market, nggak bakal ada lagi nunggu 2027, terus ternyata kena short squeeze di 70 ribu, kesapu bersih, naik lagi ke atas, jadi bakal ada percobaan berkali-kali. Biar pasar kuat harus retest berkali-kali, support aja di retest berkali-kali, apalagi resisten kan, jadi tunggu aja waktunya wait and see, yang pasti kita udah ngerasa damage-nya itu dari segi loss segala macam itu udah terjadi pas 80 ribu dolar kemarin. Buktinya di video hari Rabu aja kita bahas nih, ETF itu berkurangnya dikit banget. Padahal mereka tenggelam 60% loh. 60% dari mereka entry itu pada tenggelam dan mereka pada nggak panik untuk outflow. Kalau kita pengen buka chartnya sekarang pun dashboard ETF outflow-nya masih kecil. Nggak bener-bener kayak panik pada jualan semua, dan yang dari segi on-chain-nya pun juga udah mulai pada berkurang. Jadi loss udah pada gede, udah terjadi kemarin damage-nya 80 ribu, tinggal nunggu aja waktu sekarang, tinggal retest, sideways, paling makan beberapa waktu, minggu, mungkin bulan, jadi katakanlah Januari, Februari, baru kita bisa ngeliat di awal tahun 2026 tuh yang bener-bener kayak bullish banget, kecuali tiba-tiba ada pemicu-pemicu dari segi luar kripto, misalkan makro atau apa yang tiba-tiba mendukung. Gitu. Jadi bisa nonton lebih lanjut di video itu untuk spesifik data-data dan level-level on-chain-nya. Kalau udah dari tahap sekarang sih ya udah wait and see. Kalau masih ada posisi spot, tergantung kalian mau mengurangi resiko atau ya udah nih invest jangka panjang di bawah santai aja gitu. Paling enak emang spot gitu, balik lagi ya. Hati tenang gitu.
Orang-orang pun udah pada spot juga kalau dari data futures. Jadi dari segi leverage, dari segi premiumnya, dari segi funding rate-nya itu udah pada turun, udah pada negatif. Biasanya orang di bottom ini kan ngerasa kayak udah bottom nih saatnya ngelong. Enggak, ternyata pada turun semua. Jadi ya udah mulai dominan masuk ke spot lagi. Jadi tinggal menunggu proses bottom aja. Soalnya bottom itu proses sapu-sapu biasanya guys. Volatilnya tuh keras banget, kenceng banget. Ya kayak kemarin aja. Contohnya dari 80 tiba-tiba udah 90 lagi gitu. Sekarang udah balik lagi. Gitu. Walaupun kemarin ada data makro, habis itu nunggu FOMC, ya balik lagi. Proses bottom itu emang makan waktu, jadi kalau yang future, leverage, ya agak dijaga aja. Hati-hati saja, karena spot lebih menenangkan diri gitu. Karena contohnya dari video RR aja ya, yang waktu kita upload hari Senin Selasa ini kurang lebih dia yang pas relief rally-nya gitu loh, ke 92.000. Terus di sini kita bilang masih sideways, tunggu dulu aja gitu, wait and see, karena bakal ada gocekan. Karena yang dia bilang menyapu bersih, itu bukan cuma menyapu bersih bulls, tapi menyapu bersih yang bears juga. Dua sisi biasanya. Jadi dua sisi, yang bears disapu, yang bulls disapu, pokoknya bener-bener sampai udah pada nyerah, capek, udah kayak, yaudahlah, daripada trading, daripada jual beli, nggak jelas arahnya kemana, semuanya pada siap, supply-nya nggak gerak. Nah itulah ketika nanti langsung tiba-tiba dia breakout. Jadi ya kalau dari sikon makro sih bisa dibilang kita kan baru masih ada di tahap awal QT ending ya. Jadi udah selesai QT, at least itu ya bisa melonggarkan likuiditas walaupun angkanya nggak terlalu besar kayak yang dulu di awal tahun kemarin. Jadi nggak terlalu besar walaupun, tapi at least bisa lah lebih longgar gitu. Yang kita tunggu sih dari FOMC sekarang, nanti kita udah tahu bakalan ada rate cut, jadi yang kita tunggu adalah laporan SEP-nya gimana, summary of economic-nya untuk pandangan di tahun 2026, karena itu sangat penting yang harus kita pantau. Karena kan kalau kita lihat sekarang probabilitas rate cut di tahun depan itu nggak terlalu banyak. Mungkin ada 2 yang kemarin saya lihat. Jadi itu dia yang harus dipantau, dan sesi tanya jawab dari The Fed, Bapak Jerome kan itu yang juga harus dipantau, gimana dia melihat ekonomi yang sekarang dan apa tindakannya kira-kira ke depannya, apakah dibocorin atau enggak. Jadi itu yang harus dipantau sih. Karena di awal tahun ini kalau kita lihat, kalau flashback lagi di Desember tahun lalu ya, itu sangat menentukan sentimen. Yang dimana kita waktu itu ATH di Desember, habis itu setelah FOMC langsung ke pangkas, langsung turun lagi. Habis itu di awal tahun cuma gara-gara Trump aja kan, hiporik orang-orang. Jadi itu dia dari FOMC yang kita tunggu. SEP di akhir tahun, penutup. Dan biasa juga ya kan, ada tax season gitu kan, biasanya akhir tahun tax season, habis itu holiday season, habis itu ada FOMC. Biasanya orang-orang tuh rada slow memang. Slow semuanya. Ada yang mau, yaudah aku mau taking profit, mau liburan gitu, nggak mau mikirin aset dulu gitu. Kayak yaudah balik lagi titik adem gitu, titik adem lagi. Sama ada beberapa aset yang capital gains-nya kan udah lumayan, jadi orang pengen konsolidasiin dulu karena mereka harus bayar pajak segala macam, pelaporannya gitu. Ya udah bakal mengurangi risiko, dirapi-rapiin, ya kan, pembukuan dan lain-lain untuk masuk ke tahun 2026. Jadi emang relatif slow. Kurang lebih kalian bisa baca juga kalau nggak ada waktu untuk nonton yang 9 menit di video ini, tapi saya saranin nonton aja sih karena metric on chain-nya lebih spesifik saya tunjukin di sana. Cuman di sini kurang lebih sih kita ngasih tahu kalau dari metric on chain itu memang trend bearish sama kayak bear market yang sebelumnya. Cuman bedanya dengan bear market yang sebelumnya adalah kalau yang sebelumnya itu kayak baru mulai, kalau di sini tuh kesannya kayak baru juga mau mulai tapi kayak udah mau proses menyelesaikan bottom itu gitu loh. Tinggal makan waktu aja. Kalau dulu makan waktunya berbulan-bulan sampai setahun lebih, sekarang mungkin waktunya cuma beberapa minggu aja. Tapi minggu itu ya bisa 9 minggu, bisa 12 minggu, tapi at least nggak setahun gitu loh. Bukan yang kayak bear market sebelumnya yang turunnya tuh 80%, 70%, terus kita nunggu dari Januari sampai Januari lagi, kayak wah ini udah bear market 2026 bear market, nunggunya udah sampai 2027 kayak komentar-komentar di live stream sebelumnya. Kalau yang ini kita kayak ya udah mantau aja minggu depan, bulan depan, paling udah beda lagi gitu loh, data udah berubah, apalagi kalau ada dukungan-dukungan makro kayak yang tadi beliau itu bilang. Jadi saya sih tetap optimis, cuman kacamata bearish-nya itu tetap ada, karena
ya mau dikatakan seperti apa, data nggak berbohong. Ini trennya lagi bearish, tapi bearish yang berbeda, tidak seperti bear yang sebelumnya. Gitu. Dari beberapa analis makro sih juga memandangnya seperti itu ya. Bisa dibilang kayak kata-kata keramat, each time is difference, maksudnya bukan yang up only, enggak gitu. Maksudnya itu yang kayak gitu tadi. Jadi time frame-nya aja yang berbeda gitu, time frame-nya aja yang berbeda, habis itu sikonnya berbeda. Kalau mengingat ya, kita kan waktu ini pandemi di 2020, awal pandemi. Nah, kita nih baru masuk ke tahap recovery ekonomi gitu kan. Masih berusaha naik, bukan yang dari dulu pertumbuhannya tuh kayak oke, langsung naik, langsung oke, lesu, naik lagi, lesu. Setelah kita kena pandemi, itu recovery ekonominya tuh lama banget. Lama merangkak naik pelan-pelan, naik dikit turun gitu. Jadi kalian bisa lihat itu indikatornya ada di ISM, juga bisa kalian lihat dari segi manufaktur gitu kan. Yang paling terdampak COVID itu kan pasti dari supply chain, itu di ISM kalian bisa lihat. Itu bisa dibilang ada yang cocok logiin itu kan sebagai juga cycle gitu kan. Dari bisnis cycle gitu. Itu bisa dilihat juga dari pertumbuhan dari segi makro ya. Bisa dilihat. Itu sih yang ngebuat ini kayak agak beda gitu. Agak beda. Nggak boom and bust lagi kayak dulu gitu. Kayak masih mencari titik keseimbangannya gitu. Nyari titik keseimbangan baru lagi. Mungkin itu bisa dibilang new normal ya jadinya. New normal sekarang kan. The Fed pangkas suku bunga padahal inflasi nggak nyentuh 2% gitu. Udah dipangkas gitu. Kalau minggu depan lagi dipangkas, padahal inflasi nggak 2%. Dipangkas tapi. Padahal dulu mandatnya gimana? Kita tunggu sampai 2% target baru pangkas. Kita enggak gitu kan. Jadi itu dia. Kayak ada standar-standar barunya. Mengikuti harus gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini ngomongin The Fed. Apakah tahun depan ada pivot? Maksudnya apa tuh? Pivot. Bisa dibilang kalau pivot ya dari hawkish ke dovish gitu maksudnya. Ya udah artinya. Udah sekarang. Sekarang kan udah nggak hawkish, udah nggak ada QT, ending udah selesai QT-nya. Udah pivot dong artinya. Tidak ada lagi pengetatan. Karena kenapa tidak ada lagi pengetatan? Ya likuiditasnya udah sangat tipis gitu. RRP udah sangat tipis gitu kan. Bank reserve udah kegerus gitu kan gara-gara RRP tipis. Habis itu pemerintah ngeluarin T-bills banyak banget. Jadi nggak bisa backup RRP. Otomatis bank reserve yang keambil gitu. Jadi likuiditas tuh udah sangat sempit gitu dibuat sama The Fed. Maka dia ending QT. Bakal beli ke T-bill gitu-gitu. Itu semua berkaitan guys, yang kita omongin tuh kalau kalian ngeh ya. Dari TGE refill gitu, dari mana asal duitnya gitu kan. Kenapa pemerintah bisa refill duit mereka, dari mana duitnya. Nah itu dah, semuanya tuh berdampak satu sama lain. Ini pas pergantian chairman, apa yang perlu dipantau? Pas pergantian chairman, apa yang perlu dipantau? Sebenarnya satu, orangnya pasti. Yang kedua, balik lagi, dia seorang chairman, ya sama, suaranya itu satu gitu. Cuman influence-nya yang beda gitu kan, kalau seorang pemimpin biasanya. Tapi sama, suara itu tetap satu gitu. Sedangkan board-nya Fed kan ada orang lain juga ya? Orang lain juga gitu. Jadi balik lagi, mereka itu bergrup. Putusan tuh berdasarkan voting gitu. Nggak bisa seorang pemimpin aja, aku pengen pangkas gitu, nggak peduli gitu. Nggak bisa. Mungkin dia bawa laptopnya ke kamar sendiri, kamu nggak boleh ikut, nggak boleh masuk, terus dia pencet enter. Nggak bisa kayak gitu. Mungkin membawa influence aja gitu yang berbeda gitu sih. Ada pertanyaan tentang Jupiter, beliau ngikutin nggak nih? Airdrop Jupiter season 3 diumumkannya kapan? Nggak tahu, tanya timnya coba. Bukan tim Jupiter, tapi biasanya kalau Jupiter itu kan Januari biasanya. Ngikut dari dulu, masih belum berubah? Iya masih sih. Oh masih ngikut. Januari. Dia biasanya distribusi Januari. Terus dia nanya dari segi produknya Jupiter, apakah bullish meluncurkan Jupnet tahun depan? Aduh, nah ini nggak ngikutin sih, cuman waktu pengumuman yang di Breakpoint tahun lalu ya kalau nggak salah itu sempat nonton, tapi lupa kayak spesifiknya gimana. Kalau nggak salah kan dia itu awalnya Jupiter agregator di Solana doang. Jadi ada DEX apapun di Solana, jadiin satu, orang nggak perlu pindah-pindah DEX, udah bisa langsung trading aset apapun. Nah kalau nggak salah ya, jadi benerin kalau saya salah, Jupnet itu
pengen jadi kayak omni-chain. Jadi bukan cuman agregator di Solana tok, tapi jadi agregator di berbagai chain. Artinya orang tinggal ke Jupiter, udah bisa trading aset apapun itu. Yang ada di blockchain lain juga, di DEX lain juga gitu. Cuman ya karena udah nggak begitu ngikutin kayak perkembangan terkini, karena ya terlalu banyak ya yang happening di Solana sekarang. Saya lagi ngeliat prop EMM soalnya, jadi kebetulan nggak tahu, tapi nggak ngerti kayak cara kerjanya gimana gitu teknisnya. Soalnya kan selama ini interoperability itu masalah yang kurang terselesaikan ya di kripto. Makanya di Ethereum pun L1, L2 itu segala macamnya masih rada riweh. Dan kalau Jupiter bisa memecahkan itu untuk semua blockchain, bukan cuma Solana, bahkan yang EVM juga, ya cukup hebat sih. Nggak tahu nanti risikonya ada di mana dan seberapa bagus eksekusinya. Karena kalau melibatkan blockchain lain kan ada blockchain yang tidak secepat Solana. Apakah terus jadi bakal nggak nyambung dari segi slippage-nya, eksekusinya, biaya fee-nya. Nah itu semua yang perlu kita riset lebih lanjut. Cuman kalau dari gambaran visinya sih oke ya, yang pengen dikejar oleh Jupnet gitu. Tapi emang kedepannya emang pas lebih bagus ya untuk segi omni-chain itu. Kalau kalian penonton setia RR dari dulu pasti kita suka kok tentang mempersatukan semua chain itu. Jadi omni-chain semuanya. Apa istilahnya? Cross-chain dulu kan istilahnya kan. Cross-chain. Cross-chain, multi-chain, omni-chain. Multi-chain, ya sama-sama lah begitu konsepnya. Tapi mengingat sekarang infrastruktur udah mulai bagus, itu kan bridge udah ada yang mulai lebih bagus, itu bukan cuma asal wrap, minting di sini, habis itu di sini lagi di burn, kayak bukan seperti itu lagi yang meresikokan uang kan kayak zaman dulu. Sekarang udah ada teknologi yang baru, kayak Layer Zero dari Wormhole udah ada yang baru-baru lagi teknologi mereka. Jadi kayak apa namanya nih, Chainlink, sisi IP-nya gitu kan. Ya mungkin semoga aja infrastruktur mendukung juga untuk bisa omni-chain gitu. Apakah Monat bagus dicicil untuk jangka panjang? Kita bukan financial advisor, jadi kita nggak bisa ngasih kayak info apakah itu bagus atau enggak, karena kita bisa salah. Dan nggak ada tanggung jawab gitu kan nantinya kalau misalkan kalian rugi atau untung. Cuman untuk saya sendiri sih memantau untuk setahun ke depan itu adalah salah satu unlock pertama dari investornya. Jadi kurang lebih dalam 12 bulan ke depan itu ada beberapa momentum yang bisa dipantau dari segi tokenomiknya. We walk the talk. Tadi pas ngomongin apa ya, jam 12.50 we walk the talk. Jadi sih kemana ini beli? Ke kanan. Jadi Kanan. bisa bisanya ke kanan. Kesini tapi kanan kalian aja. durasinya dimundur. Sebenarnya setiap kali kita lambai-lambai gini bener nggak sih? Kebalik kayaknya deh. Kayaknya Ini kebalik kanan. kan. Ini kanan aja. Harusnya durasinya gini. Nah itu kita udah bahas tentang market. Intinya BTC kemana sedang membentuk bottom. Gitu aja. Ini menarik nih pendapat tentang Arthur Hayes bilang Monat 99 crash. Itu ribut-ribut weekend lalu deh itu orang gabut ya. Gabut banget hari Kita bahas Minggu. di live stream minggu lalu juga kan ini. Udah beli? Belum, Iya. itu hari Minggu ributnya. Hari Minggu itu ributnya. Itu ya rada kocak sih, maksudnya alasan utama itu disuruh unlock 100%, langsung menentukan dari marketnya aja langsung unlock semuanya, kayak ya dia kan seorang investor juga kan, dia seorang investor visi, maksudnya dia punya visi gitu kan, yang invest early di kripto, jadi seharusnya dia itu paham gitu kan. Balik lagi itu kan perspektif dari trader gitu. Kalau dia juga kan banyak tuh yang nyerang balik, ya udah kenapa kamu nggak invest enak, semuanya aja di unlock di awal gitu. Habis itu kayak Etherfi juga gitu kan, kenapa nggak di unlock aja di awal semua. Jadi kayak ya rada konyol aja sih berpendapat seperti itu. Jadi balik lagi, dia menjalankan bisnisnya. Pendapat saya tidak peduli apa yang Arthur bilang. Arthur tuh saya respect dari pandangan makronya dia. Kalau dari segi ini, ya dia emang nggak mudeng. Iya. Makro beliau jago kok berpidato tentang makro. Cerita-ceritanya. Kegunaannya apa aja? Apakah buat untuk fee jaringan ya, buat staking ya, untuk utility nanti di ekosistem juga bakal nambah, entah buat jadi kolateral gitu kan, kalian bisa lendingin. Yang pasti sih itu untuk blockchain layer 1 aset itu diperlukan buat insentif biar networknya itu bisa jalan secara otomatis dan sama dengan elemen-elemen lain kayak Bitcoin dan Ethereum, validator, full node itu semua pengen mengoperasikan jaringannya. Untuk DCB ini nggak tahu apa ini. DCB kurang tahu. Saya masih DCA, BTC dan ETH. Rajin DCA. DCA is good.
Jangan pernah timing market. True. Dua alasan yang sama tapi sekarang akhir cycle gimana dong maksudnya? DCB masih possible nggak beli dua alasan yang sama, tapi sekarang akhir cycle gimana dong? Karena sekarang ada institusi, apakah bear marketnya jadi sideways? Bear marketnya mah tetap turun. Iya. Kayak tarif tantrum kemarin turun. Cuman setelah turun, sideways dulu dia di bawah membentuk bottom baru naik. Yen carry trade juga 2024 bear marketnya turun, tapi sideways. Oh mungkin Habis yang itu dimaksud baru sideways itu yang kemarin beli. Apa tuh? Yang sidewaysnya berapa ya? 70 sampai 140 apa berapa? Itu bear market ya tetap turun. Institusi juga tetap jual gitu. Institusi bukan organisasi dermawan yang pengen ngasih duitnya secara cuma-cuma. Silakan retail make money gitu. Kita yang merugi. Enggak. Mereka juga bakal make money, mereka juga bakal jual. Jadi bear market tetap bakal ada, tetap bakal turun. Cuman definisi bear marketnya itu yang berubah, berevolusi. Tanggal 19 Desember pengumuman Japan Carry Trade. Pengumuman apanya tuh? Pengumuman suku bunganya ya. Apakah bakal mau dinaikin atau enggak dari Bank Sentral Jepangnya ya. Chart Japan Carry Trade terlihat mengkhawatirkan beli. Soalnya kalau kalian nonton di video yang hari Rabu, itu sih risiko yang kita kasih tahu. Kalau nggak salah udah dipotong shortsnya juga deh di sini. Nah ini dia. Kenaikan yen Jepang berdampak ke kripto. Jadi kita ngasih tahu yen carry trade itu apa. Untuk yang belum tahu gitu kan, kayak kalian dari pinjam aset terus cari ke yang lebih murah gitu kan. Terus akhirnya sekarang udah mulai dinaikin dan yennya menguat, obligasinya aja yang 2 tahun 10 tahun tuh bener-bener balik lebih tinggi daripada pas krisis finansial di tahun 2008. Ya. Jadi akhirnya orang-orang mulai kayak wah, kita harus mulai mengurangi risiko. Dan biasanya kalau orang pengen mengurangi risiko, paling cepat itu ya tarik keluar dari aset-aset yang sangat liquid seperti kripto. Ya Bitcoin sih utamanya, BTC gitu. Makanya kemarin sempat ada beberapa gonjang-ganjing. Sama kayak tahun lalu. Kalau tahun lalu justru malah turunnya sampai ke $50.000 gitu yen carry trade unwind tahun 2024. Itu emang jadi ini ya perhatian kemarin sempat karena kan udah misalkan kalian bayangin yang dulu itu kan bisa dibilang jadi traumatis orang-orang ya karena benar-benar mengejutkan, beberapa hari langsung down banget market, kayak semua itu ya udah aku mengurangi resiko gitu. Padahal bisa aja itu, balik lagi itu bisa aja jadi strategi mereka gitu. Mereka ada salah satu POV yang lain kan saya baca itu di Twitter, ya bisa juga dia itu salah satu strateginya yen melemah. Yuan ya, kok yen nih? Yuan melemah gitu kan. Yang Cina. Kalau Jepang apa beli? Jepang yen. Yen, oh ya, aduh aku sering kebalik. Kalau yen melemah, habis itu dia bisa bersaing dari ekspornya mereka gitu. Dari perspektif yang itu saya lihat juga, oke, ada benernya juga gitu. Kalau sekarang kan emang balik lagi ya ke war-nya itu trade war kan, karena tarif gitu kan. Mereka juga bersaing sama Cina. Habis itu PM baru ada galak gitu kan tentang imigrasi, banyak deportasi. Habis itu ada slack gitu kan dengan China gitu kan. Itu ya, kemarin itu masalahnya sangat kompleks gitu. Ada produk apa gitu aku lupa. Produk di Cina. Fotonya pakai foto Perdana Menteri Jepang yang baru, cewek itu kan. Tapi bibirnya dimonyongin gitu. Tapi itu jadi produk yang dijual di minimarket gitu loh. Oh iya, jadi orang-orang Cina beli produk itu ngelihat fotonya Perdana Menteri Jepang bibirnya dimonyongin terus dimarahin, berantem lagi. Ya begitulah kondisi sikon dari Jepang China. Balik lagi itu seru untuk dipantau. Japan Carry Trade. Ini mau bahas kah? Bahas yang lagi rame, peraturan OJK UU P2SK. Oke, sebelumnya kita belum baca secara menyeluruh dan sangat detail belum, dan kita juga bukan ahli ahli hukum, jadi belum bisa komentar banyak. Soalnya itu kan baru rame di Twitter tentang itu, jadi kita belum tahu motif dan detailnya bagaimana, biar nggak kena narasi aja jadinya. Soalnya kan gampang banget sekarang tuh termakan narasi ya, jadi emang harus dikaji gitu, harus dikaji aja. Belum sempat mengkaji ulang, jadi belum bisa komentar banyak gitu. Itu by the way baru baru rencana atau gimana? Belum disahkan. Oke. Secara fundamental Monad pasti mundur to the moon. Sebullish-bullishnya kita dengan Monad pun kita tidak merasa ada yang pasti di dunia ini. Semua itu ada risikonya, semua itu ada
trade off-nya, ada opportunity cost kalau ngomongin soal investasi. Jadi ya saya nggak bisa bilang setuju kalau Monat itu pasti mantul to the moon, meskipun saya merasa optimis dengan teknologi dan ekosistemnya. Mungkin kata pastinya itu ya, di dunia ini tidak ada yang pasti. Tapi matematika pasti, 1 tambah 1, 2. Tergantung. 1 tambah 1, 11. Ya, di alternate universe ada 1 tambah 1 yang hasilnya 5. 1 tambah 1 jendela. Bocil banget itu. Tapi itu kan harus ada semua dengannya dulu. 1 tambah 1 sama dengan baru jadi baru jendela. Oke. Apakah benar Zcash sama Aster mau kerjasama? Saya nggak begitu ngikutin Aster sih ya. Jadi nggak tahu apakah benar ada pengumumannya itu kerjasama dengan Zcash. Dan kalaupun iya, apa gitu maksudnya? Apakah cuman Zcash-nya di listing di Aster? Iya. Make sense, karena Perpdex apapun asetnya bisa di listingin, tergantung volume aja. Karena mereka printing money. Kalau misalkan ada aset yang rame volumenya, di listing di sana. Jadi buat trading. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar antara QT dan QE ada masa transisi dulu? QT dan QE itu balik lagi sesuai kebutuhan, bukan emang di schedulein kayak oke, kita istirahat dulu, enggak. Itu sesuai kebutuhan. QE itu ada ya pas lagi dibutuhkan. Contohnya dibutuhkan adanya krisis kayak COVID kemarin gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi enggak pasti gitu. Kalau nggak dibutuhkan ya nggak ada gitu. Itu banyak banget ya yang nanya tentang QE itu karena emang yang mereka ingat paling dekat itu kan 2021 momen QE itu altcoin season, habis itu semua naik gila-gilaan, pada nungguin altcoin semuanya ya itulah altcoin hopium ya, mengandalkan QE. Jadi itu dia sih, tidak ada yang pasti, belum pasti apakah bakal QE atau tidak, balik lagi ke sikon dari ekonomi. Oke, lanjut lagi. Mulai banyak proyek prediction market bermunculan, Bli. Ya, betul. Bahasa gaulnya prediction market ya sekarang ya. prediksi. Kayak game motor ya. Game motor. Prediksi. Jaya. Untuk prediction market, yang seminggu terakhir tuh paling gede itu pengumuman yang saya lihat tadi itu adalah Kalshi. Itu udah mulai tokenize di Solana juga. Karena kan sebelumnya mereka centralized, mereka off-chain, mereka ada sistemnya sendiri. Bukan kayak Polymarket yang dari dulu on-chain dan di Polygon. Jadi itu udah ada gerak-geriknya sih dari beberapa bulan lalu. Saya juga ngeliat investor mobil dari Solana udah mulai kayak pada sepik-sepik kayak Kalshi, ayo kalau pindah on-chain sama kita ke Solana gitu. Karena si Polymarketnya di Polygon. Terus Kalshi-nya sendiri pun juga ada beberapa partner baru sih, kayak CNN, CNBC. Untuk detail spesifikasi partnernya kayak apa sih, saya kurang tahu. Cuman kemarin ada yang kayak bercandain, mungkin orang lagi nonton, misalkan di berita nih, CNN, CNBC, ada polisi kejar-kejaran sama kriminal. Terus muncul kasnya, berapa lama pengejaran ini akan berlangsung? Masih taruhan di bawahnya gitu kayak. Atau kalau misalkan ada yang kayak kalau Polymarket, kalau nggak salah Kalshi juga ikut antara Polymarket atau kedua-duanya Polymarket dan Kalshi juga integrasi ini ada lisensi sama NFL. Jadi kalau lagi nonton olahraga, mungkin orang lagi das gitu kan olahraga, terus tiba-tiba muncul, apakah poin berikutnya 3 atau 5? Terus langsung di sini ada taruhannya gitu. Jadi ya memang lagi heboh sih kalau di dunia Web2, di dunia TradFi, orang-orang yang kadang nggak ngerti kripto itu apa, tapi mereka tahu di Instagram, di Reels, di TikTok, di Facebook, itu semua pada ngomongin prediction market dan mereka tahu. Kartun-kartun yang kayak South Park aja juga pada ngomongin tentang prediction market. Jadi nggak menutup kemungkinan bakal ada banyak project yang bermunculan. Karena kalau misalkan kita ngelihat valuasinya terakhir Polymarket sama Kalshi itu sampai belasan miliaran dolar. Dan mereka nge-raise-nya itu sampai miliaran dolar, bener-bener sangat-sangat valuasinya gede. Dan banyak orang yang bertanya, untuk apa gitu? Karena kan kalau dari segi Polymarket udah efisien ya dia on-chain. Cuman kalau Kalshi ini sih lebih butuh duitnya sekarang ya, karena kan mereka butuh market making pertama kalinya nih tokenize ke Solana. Itu butuh bayar likuiditas, butuh market making. Sedangkan Kalshi-nya kalau nggak salah itu dia nggak nge-charge fee, gratis dia itu.
Makanya kalau misalkan kita ngelihat mungkin make sense nanti duit-duit hasil fundraise itu bakal dipakai untuk ke sana. Tapi kalau dari segi kalsinya itu pengumuman-pengumumannya kayak gitu, dari segi Polymarketnya sih mereka udah mulai masuk ke AS, udah mulai dapat izin, mulai dapat lisensi, dan mereka mulai bisa meluncurkan aplikasi untuk retail-retail Amerika Serikat pertama kalinya. Dari dulu belum pernah bisa mereka untuk bisa di Polymarket. Dari dulu sebelumnya selalu Kalshi. Jadi ini langkah pertama untuk Polymarket masuk ke AS. Sisanya kayak Robinhood gitu pada bikin aplikasi, ada punya prediction marketnya juga. Terus DraftKings yang gambling bet sports yang dulu-dulu yang tradisional Web2 juga mulai pada kayak merambah ke prediction market juga. Jadi mereka nggak spesifik olahraga atau politik, tapi mereka juga mulai masuk ke entertainment atau hal-hal yang basic-basic semacam kayak apakah si A bakal menggunakan kumis palsunya ketika di acara ini, kayak yang random-random. Dan apakah RR akan live stream 1,5 jam atau kurang? Intinya bener yang kayak kata beliau tadi bilang itu dah, sekarang prediction market jadi keren gitu. Makanya orang bilang, coba ada nggak rebranding yang lebih keren daripada gambling menjadi prediction market? Itu keren banget guys, halus gitu masuknya. Ini tuh kita memprediksi gitu, menganalisa gitu kayak. Aduh, ya itu emang lucu banget sih itu. Udah dari dulu sih kepikiran seperti itu, ini lucu sih prediction market ini. Tapi emang dari dulu udah hakikatnya manusia, gambling selalu ada di mana-mana. Makanya kalau di luar negeri sih udah ada ininya ya, strukturnya dan lain-lain. Kalau di Indonesia enggak, jadi lebih baik dihindari. Saya sendiri juga dari dulu nggak pernah suka yang namanya kayak berjudi gambling gitu-gitu, kayak full menghindari. Tapi jadi keren aja kalau namanya prediction market. Apakah kamu gambling? Enggak, kamu gambler bukan. Saya adalah analis prediksi pasar. Keren gitu. Jadi ya karena ada potensinya, banyak proyek baru bermunculan. Hati-hati aja. Biasanya yang susah dari prediction market di awal itu adalah liquidity. Itu paling sulit. Contoh kayak MetaDAO, dia bentuk prediction market yang berbeda, Futarki, ownership coins. Makanya masalahnya juga berbeda isu-isunya, tapi secara garis besar tetap balik lagi ke isu-isu liquidity. Itu yang paling sulit, karena bukan yang kayak aset 1:1 benar-benar liquid. NFT aja kan nggak seliquid token tuh karena dia berbeda. Ini juga berbeda prediction, ada yang yes, ada yang no. Sedangkan jumlah orang yang masuk itu kadang nggak ketemu gitu loh persentasenya. Jadi duitnya siapa yang mau bayarin gitu. Akhirnya ya ada aja lah pokoknya isu-isu likuiditas. Terus yang baru-baru lagi kayak namanya Litecoin, atau kalian udah dengar apa belum? Itu Litecoin malah bikin versi perpetualnya prediction market. Jadi bisa di futuresin. Jadi bisa di leverage kan pakai leverage gitu. Ramai kok banyak. Meli itu yang baru. Itu yang di Solana dulu yang bikin devnya Monad, terus sekarang dia nge-support Meli Market. Itu sekarang buildingnya di Solana sih, tapi dia menggabungkan prediction market sama pump fund. Jadi ada tokennya, bisa monetisasinya lebih cuan, dan trader dapat profit lebih gede. Jadi ya anggap aja kayak gitu deh. Polymarket campur pump fund digabungin, punya anak Meli Market gitu. Banyak banget eksperimen tentang itu. Ber. Bahas TPS Monad soalnya banyak di X, post TPS 20-250, kayak yang dibilang tim 10.000, nggak sama kayak yang dibilang tim 10.000 TPS. Ya, kalian bisa ngecek sendiri di gemonads.com sama di beberapa dashboard lain yang ngelacak metrik on-chain-nya Monad. Dan kalau misalkan kita ngelihat dari segi klaim sama dari segi kenyataan, itu dua hal yang harus kalian perhatikan, apakah itu klaim supply atau demand. Karena 10.000 TPS itu klaim supply. Jadi bisa menyediakan kapasitas sampai menyentuh 10.000 transaksi per detik. Sedangkan dari segi kenyataan demand-nya, ada nggak orang yang bisa masuk untuk melakukan transaksi itu? Bukan bisa, lebih ke kayak kalau misalkan saya bilang nih, ini bisa memuat gitu kan, jok motor aja lah katakanlah bisa memuat 3 liter. Tapi kalau saya cuma masukin satu helai kertas aja, satu selembar kertas, wah bohong nih gitu, joknya motor cuma bisa muat satu kertas ya. Enggak, karena demand-nya cuma satu kertas doang. Sedangkan jok motornya ada sampai 15 liter, 30 liter. Ya harus ada yang masukin. Artinya apa? Artinya dengan peluncurannya Monad sekarang, dia udah siap
Kalau misalkan tiba-tiba seluruh dunia masuk on-chain transaksi, terus nanti ingat ya, ini masih di bear market. Kalau di bull market yang sampai kayak di Ethereum tuh kapasitasnya sudah melebihi batas, jadi lebih mahal, jadi lebih lemot, jadi segala macamnya. Gas Dan war. jadi kesannya kayak ini kapasitasnya Ethereum, kalau pas bear market terpenuhi, ya udah jadi membludak. Sedangkan kalau kayak Monad, kapasitasnya di sini, sekarang masih di sini pas bear. Mungkin nanti pas bull cuma nyampe sini. Jadi kesannya kayak lo kok nggak sesuai klaim. Karena supply yang diklaim itu bukan demand. Kalau demand harus ke user. Kalau usernya ada yang setiap detik itu melakukan 10.000 transaksi, ya sesuai klaim, itu bakal tersentuh. Jadi pas testnet itu kan beberapa ada yang coba-coba gitu kan, ngeblast transaksi gitu-gitu. Kalau kalian seorang developer bisa ngeblast itu, mungkin dicek aja gitu kan. Soalnya saya bukan developer yang bisa ngecek teknis bagian itu. Bisa aja kok kalau mau dicoba untuk membuktikan. Soalnya banyak kan yang ngepost itu untuk engagement bait aja ya. Iya. Wah, ternyata cuma segini TPS-nya. Ya itu kan orang yang transaksi per detiknya ada segitu gitu kan. Jadi kalau dikit yang transaksi, ya dikit yang ke detect gitu. Banyak kok itu udah dari dulu itu Ya, postingan-postingan bait itu Solana digituin, semua digituin kok, banyak blockchain yang digituin kok, postingan-postingan seperti itu. Itu sebenarnya kesalahpahaman, salah paham aja. Kalau yang nggak ngerti pasti wah gitu kan langsung, oh iya ya dia ya, tidak sesuai klaim ini gitu. Beda cara pengujian gitu. Balik lagi ya kalau ada postingan itu harus kita harus verifikasi gitu. Karena kan kalau misalkan nih setiap detik 10.000 itu mau ngapain aja gitu loh kalau satu orang. Kayak katakanlah kita mau transaksi. Saya aja paling transaksi cuma berapa puluh dalam sehari, entah itu mau trading, entah itu mau swap, entah mau staking, mau unstake, mau lending ya kan. Dan itu detiknya kan terpisah-pisah gitu, kayak detiknya waktu beliau di aktif on-chain mungkin bukan pas saya aktif on-chain. Jadi di detik yang terpisah makanya TPS-nya jadi kepisah juga gitu. Makanya kalau contoh kayak peak-nya ini, puncak dalam seminggu terakhir itu dia ada TPS-nya di 103, berarti kebetulan pas ada di 1 detik itu 103 transaksi yang bersamaan terjadi gitu. Jadi butuh lebih banyak orang dan butuh lebih banyak transaksi, lebih banyak aplikasi, makanya bisa dibilang dia siap gitu loh. Kalau pengen menampung skalabilitas yang sangat tinggi sekali, jauh daripada yang Ethereum mampu sediakan kapasitasnya. Itu peak-nya sustain 1 menit tuh. Nah iya tuh, selama 1 menit 100 terus gitu untuk puncak seminggu terakhir. Bisa beda lagi nanti bulan depan, tahun depan, ekosistem makin banyak, user makin banyak gitu. Jadi itu ya, bedakan klaim untuk kapasitas atau supply dan bedakan dengan yang demand user. Kecuali nanti ada yang coba baru 3.000 transaksi tapi bloknya udah macet, nggak bisa ke eksekusi semua. Nah, itu baru. Wah, katanya bisa sampai 10.000, kok di 3.000 udah langsung ngadep. Nah, itu baru benar. Kritik itu. Itu kritik. Oke. Ini sudah lebih dari 1 jam. Iya. Jadi kita tinggal wrap up aja. Kebetulan memang juga tinggal sisa ini aja sih. Tentang yang ngarep QI katanya yang sangkut Ralcoin. Sangkuters. Sobat Sangkut. Adakah komentar lain tentang itu atau sudah cukup tadi? Balik lagi sih itu dia ke QE itu jika dibutuhkan. Jadi ya gini aja, ekspektasinya aja, tinggal maintain ekspektasi saja. Karena ekspektasi itu kan yang menyakiti diri sendiri ya gitu. Jadi harapannya itu diredam sedikit, yang sedikit realistis saja gitu. Kalau ada ya syukur gitu. Sekalian kita juga mantengin kan perkembangan ekonomi gitu. Ya bahasa kasarnya tuh kayak ngarep QE artinya ngarep ekonomi hancur dulu baru ada QE gitu kan bahasa kasar jadinya. Jadi makanya kita harus pantau. Gitu. Pantau dari segi liquidity lari kemana. Oke. Bagaimana dengan ancaman quantum computing? Ini harus dibikin video khusus juga dan kita bakal makan waktu dulu juga untuk kayak ngeriset dan ngelihat pandangan dari beberapa orang karena quantum itu adalah salah satu topik yang kalau saya lihat di internet itu paling memecah belah. Karena dari segi researchernya sendiri pun saling nggak setuju gitu loh. Ada satu researcher quantum yang bilang ini masih lama, paling 2050, paling apa ya nggak perlu dikhawatirkan sekarang. Tapi ada juga researcher quantum yang kayak pertumbuhannya tuh lebih cepat, benar-benar pesat kayak AI dan palingan bukan 2050 tapi kayak
2030. Jadi mungkin 5 tahun dari sekarang, bukan 25 tahun dari sekarang. Jadi bakal makan waktu untuk kita ngeriset dan bikin kontennya. Tapi yang pasti adalah untuk ancaman-ancaman quantum computing ini, salah satu hal yang unik untuk ke Bitcoin-nya itu adalah karena di Bitcoin ada 20% kurang lebih kan supply, dan itu bisa salah, bisa benar karena kan nggak bisa diverifikasi ya. Kalau dikatakan koin itu udah lama nggak gerak, bisa aja iya bener passwordnya hilang. Tapi bisa juga cuman mungkin karena orang lupa dia punya koin, atau dia memang belum pengen jual aja sekarang gitu loh, kayak nggak butuh. Kayak kita kan sekarang juga nggak tahu Satoshi siapa, hidup atau meninggal, terus apa tujuan dengan supply 1%-nya dia. Tapi intinya banyak yang kayak loss, ada yang passwordnya hilang, ada yang orangnya udah nggak aktif. Pokoknya supply Bitcoin itu jadi unik, karena nanti kalau misalkan quantum bisa menjebol itu, yang sekarang masih aktif orang bisa pindah ke teknologi yang lebih aman quantum, mereka ganti private key atau segala macamnya, jadi asetnya bisa diamankan. Nah, untuk yang pada hilang ini, yang ke lock atau supply-nya loss, atau secara on-chain 20% udah nggak aktif, itu yang nanti bakal bisa dicuri, dan kalau dicuri pertanyaannya siapa yang mencuri? Apakah aktornya baik atau jahat? Apakah satu entitas atau enggak? Terus kalaupun ia mau nyuri, mungkin jadi kayak di Perang Dunia 1 atau 2 dulu yang ada mesin Enigma itu, kayak orang tuh nggak pengen pakai dulu karena nanti ketahuan punya mesin powerful. Jadi justru nggak pengen dimanfaatkan, mending kayak kalau aku bisa nge-crack sistem kayak Bitcoin, kenapa aku nggak nge-crack sistem kayak kode nuklir aja terus nanti menyebabkan perang apa segala macam yang lebih menguntungkan dirinya daripada cuma dapat berapa miliar dolar dari Bitcoin yang mana kelacak secara on-chain, nanti larinya kemana, dijual ke siapa juga tahu gitu. True. Makanya ada yang bilang kan, ya bank lebih berisiko gitu kan. Karena emang di sana sumber duitnya gitu. Kenapa harus Bitcoin dulu gitu? Aset yang lain masih ada kok yang gede-gede. Di bank sentral itu gede-gede juga asetnya. Kalau itu dibuat kacau ya langsung suatu negara itu ekonominya langsung gejolak gitu. Dan kayak berapa lama gitu dia bisa sembunyi dia punya kuantum gitu kan. Sebelum dia harus memutuskan aku mending pakai ini untuk apa gitu ya. Karena mesin yang sangat-sangat powerful kayak gitu biasanya sih ada kekhawatiran lebih lanjut gitu. Yang pasti kalau supply coinnya itu aktif secara on-chain, nanti kalau ada proposal mungkin developer Bitcoin ganti upgrade teknologi lebih aman kuantum dan lain-lain, ya kita tinggal ngikutin aja nanti. Entah berapa tahun ke depan ya kita bakal adaptasi mengikuti itu. Mungkin ada yang bilang katanya paling nanti supply-nya tinggal dijadiin inflasi berikutnya aja. Jadi kalau misalkan ada yang ngomongin gimana kalau supply Bitcoin udah habis ditambang, nanti gimana nasibnya miners? Ya mungkin dari 20% itu disirkulasi ulang lagi, kasih buat insentif reward yang berikutnya. Atau kayak dibakar, di-burn, atau dibuang, ya nggak tahu. Itu semua bakal jadi proposal yang diperdebatkan komunitas Bitcoin ke depannya kalau beneran quantum itu datang dalam waktu dekat. Karena dulu-dulu dipikirnya masih lama banget sih. Nggak tahu sekarang kalau sepesat AI. Sepesat itu perkembangan dunia. Kita masih leyeh-leyeh. Harus ada 10 orang dalam satu waktu bersamaan. Ya 10 orang atau satu orang yang transaksinya banyak. 10K. Iya 10.000 orang. Atau kayak beberapa yang transaksinya lebih. Untuk kenapa di X Monad ada banyak yang nge-FUD, karena setahunan terakhir benar-benar sideways, benar-benar nggak ada yang sangat menarik dan exciting di pasar kripto. Jadi orang sudah sangat lelah, letih, capek, bosan, dan boring. Market itu jadi kayak gitu-gitu aja. Makanya kalau ada yang happening, ada yang kejadian, ya udahlah daripada bosan ngapain, mending ngeramein aja gitu beranda. Karena apalagi yang mau dibahas selain Monad kan, kalau Monad nggak launching, apa yang mau dibahas? Kayaknya nggak ada bahasan deh gitu. Jadi ya udah kena aja gitu 12 bulan sideways. Ini bulan yang bisa dibilang bukan bulan, tahun yang terburuk untuk Bitcoin ya. Maksudnya dari segi biasanya kan rata-rata kenaikannya tuh 60%, 100% gitu kan. Ini bisa dibilang tahun yang sedikit terpuruk ya karena tidak bergerak jauh dari awal tahun untuk closing tahunnya. Jadi ya itu dia, boring. Orang-orang debat lagi, mengungkit-ungkit sesuatu gitu, rake bait lagi, perang clickbait untuk mendapatkan monetisasi di Twitter gitu kan. Itu dia balik lagi. Jadi bedakan yang mana fact, yang mana kritik yang membangun, yang real berdasarkan risetnya, ada data dan lain-lain, sama cuma asumsinya pribadi. Itu sih. Itu berlaku untuk semua proyek.
untuk semua proyek, bukan Monat aja. Karena emang kebetulan aja Monat lagi launching dan dapat attention banyak gitu, diserangnya juga banyak. Ya udah, itu jadi Ya bulan-bulanan kan. Pas Jadi, banget timingnya. Di sini nih sumber engagement kita gali lagi gitu. Gara-gara kamu Bitcoin setahun terakhir ya. Itu dia guys, itu dia. Oke, by the way ini udah 1 jam 20 menit ya kita di sini menemani kalian. Kita akan baca cepat aja nih pertanyaan sisanya. Oke, kita lanjut. Perang Venezuela dampaknya gimana Bang Yudi? Nggak terlalu ngikutin, tapi itu cuma geopolitiknya dari Trump aja ya. Mungkin harga minyak aja biasanya kalau perangnya. Ya belum terlalu deep dive banget. Sana, Beda komennya? Enggak. Oke, lanjut lagi. Baru di siklus ini bear market tapi BTC dominance-nya masih di atas. Biasanya bear BTC dominance deh yang kuat. Iya, memang selalu itu sih. BTC dominance biasanya yang kuat. Altnya yang jebol 90 gitu biasanya. Yang dulu. Di mana target dead cat bonds BTC? Nggak ada dead cat bounce. Kalau dead cat bounce artinya BTC 0 habis itu. Jadi habis relief rally balik ke 95, resistannya nggak jebol terus langsung 0 berikutnya. Ya kan dead cat bounce itu kan maksudnya. Dead. Jadi kayak kucing mati gitu kan. Dia sempat ya lompat dulu dikit terus udah turun terus selamanya. Ya nggak selamanya juga sih. Tapi maksudnya turun terus. Itu kan soalnya Pak sering dipakai TA analis dia. Kayak ini naik sekali lagi habis itu turun gitu. Turunnya tuh nanti maksudnya udah bear market dan lain-lain. Ya tuh balik lagi sih ke POV kalian masing-masing ya tentang sebutan itu. Oke, Tribunat sekarang menarik nggak Bang? Pengen hold jangka panjang tapi masih ragu masuk sekarang. Balik lagi ke analisa sendiri. Kalau mau nonton ulang juga udah dibahas juga tadi di live stream, bisa pelan-pelan nanti nontonnya. Kalau masih ragu, jangan masuk. Ya. Hanya masuk ke sebuah aset yang kalian tuh nggak punya keraguan lagi gitu. Jadi nanti kalau salah atau rugi atau apa, ya belajar jadi nyalain dulu sih. Coba ya kemarin aku bla 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 gitu. Jadi kalau ragu ya berarti itu pertanda jangan. Saya juga gitu. Saya kalau misalkan pengen beli sesuatu, investasi sesuatu gitu, saya harus nanya dulu, ada keraguan nggak? Satu pun ada keraguan, saya ya udah jangan. Tapi kalau satu pun nggak ada keraguan, cuman kayak mempertimbangkan, oke ini skenario bearishnya jeleknya ini, nah ya udah baru masuk. True. Di saat-saat seperti ini ya, di saat boring, di sideways, harga turun semua, back to fundamental, di sanalah saatnya kita memilah aset yang mana punya conviction, yang mana kita mau hold jangka panjang, atau mid term gitu kan, short term, disinilah saatnya seleksi. Oke, lanjut lagi. Nggak ada yang bahas tentang MSR, pindahkan 50k BTC ke wallet Fidelity yang sistemnya kecampur dengan BTC client. Ini kayaknya Tornado Cash versi legal. Kalau MSR dia ada pendapat nggak itu? Kalau MSR jual nggak ketahuan, baru tahu malah bisa lewat legal kayak begitu. Cuman kalau yang namanya jual tuh juga bukan rahasia sih. Soalnya kemarin dia juga udah bilang, bahkan sebelum dia bilang, kalau kalian ingat dari tahun lalu kita bahas tentang digital asset treasury, bahas tentang microseller dan strategi, kita selalu bilang risikonya. Yang namanya perusahaan punya saham, mandatnya dia itu shareholder sahamnya, bukan tabungan asetnya. Jadi yang bakal diprioritaskan investor mereka, bukan tabungan atau entah itu BTC. Mau semaksimalis apapun microseller, mandatnya dia shareholder MSTR. Jadi makanya sudah dari tahun lalu kita bilang ini salah satu risikonya. Tapi ya biasanya bilang, dia maksimalis kok, dia katanya bilang never sell dan lain-lain. Terus akhirnya pada ngeyel, ternyata kemarin di Twitter dia sendiri mengaku bilang di presentasi, kalau ternyata premiumnya Bitcoin turun dan ada risiko shareholder nggak dapat bayaran, kita perlu untuk nge-sell Bitcoin. Ada tertulis secara langsung di akun Twitter Michael Saylor sendiri, langsung official, resmi. Jadi ya, itu yang udah kita lihat dari dulu. Makanya bukan rahasia kalau Michael Saylor bakal nggak jual Bitcoin. Untuk orang-orang yang kayak kita melihat secara objektif sih, memang mandatnya pemilik saham yang udah publik, yang udah IPO ya memang shareholdernya itu prioritasnya mereka gitu. Tapi kalau untuk Bitcoin maksimal pasti pada nggak terima kalau ada yang jual. Padahal kenyataannya mau semaksimal apapun itu, long term holder, semua yang kita baca di on-chain jual semua pada jual akan sell pada waktunya. Nggak ada itu yang namanya maksimalis never sell selama-lamanya. Kecuali Michael Saylor-nya mau hold never sell, ya terserah. Ya udah, nanti dia kan beda, company-nya beda. Nanti dia bisa diserang lagi nanti. Kalau nggak salah kan dia pernah digugat hampir masuk penjara kan kalau nggak salah. Sempat ada tuduhan-tuduhan gugatan kriminal juga. Jadi ya itu mandatnya dia, shareholdernya.
Oke, sekian aja untuk hari ini guys. Sudah terjawab semua pertanyaan. Kalau ada yang belum terjawab bisa ditulis di kolom komentar. Jadi buat yang kalian nonton ulang, udah kita nanti isi timestamp di hari Senin. Jadi see you guys, sekian aja. Sampai jumpa lagi di Sabtu depan guys. Cheers guys. Yuk.